Perkenalkan diri, saya Gilda Pramudita Anggraini, NPM 2031060314 dari Prodi Psikologi Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup yang diampu oleh dosen Mustamira Sofa Salsabila, SPSI MSI. Baiklah, langsung saja saya akan masuk ke dalam pembahasan dengan judul Terancamnya Satwa Langka Akibat Kebakaran Hutan. Kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan yang semakin sering terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan ini menimbulkan berbagai dampak buruk terhadap fungsi-fungsi hutan dan lahan yang kemudian meningkatkan kerugian dari berbagai aspek, seperti aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Dampak yang ditimbulkan diantaranya dapat berupa terganggunya kesehatan masyarakat sekitar, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan, dan berubahnya iklim mikro hingga global. Salah satu penyebab utama kebakaran hutan tidak dapat ditangani dengan cepat, karena perbuatan manusia, baik perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, seperti membuang puntung rokok sembarangan, lupa mematikan api di perkemahan, dan kebakaran hutan yang kerap terjadi belakangan ini yang sudah jelas disebabkan karena ulah warga untuk pembukaan lahan yang lebih luas. Adapun penyebab kebakaran hutan lainnya yaitu dipengaruhi oleh faktor alam seperti musim kemarau, sambaran petir, dan perubahan iklim. Tidak hanya mengancam kesehatan warga, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada beberapa bulan terakhir ini turut mengintai kehidupan satwa endemik yang hidup di dalamnya. Di sekitar Taman Nasional Bukit 30 yang terletak di Provinsi Riau dan Jambi misalnya. Di sana merupakan habitat harimau Sumatera, gajah Sumatera, tapir, dan orang hutan. Nasib hewan-hewan tersebut kini dipertaruhkan akibat respon pemerintah yang terkesan lambat menangani dampak karhutla. Padahal keberadaan sebagian dari satwa endemik itu telah terancam punah. Direktur Polisi dan Advokasi WWF Indonesia menyebutkan bahwa ancaman terbesar spesies langka seperti gajah, harimau, dan orang hutan bukanlah perburuan, melainkan karena mereka kehilangan habitatnya. Semua vegetasi di sana pun ikut hilang. Misalnya vegetasi yang menjadi makan gajah. Akibatnya, gajah-gajah ini tidak punya pilihan lain. Mereka terpaksa mencari sumber makanan yang tersedia di perkebunan warga. Padahal, itu adalah sesuatu yang menimbulkan risiko. Keberlangsungan hidup satwa endemik bisa dibilang sangat bergantung pada habitat mereka. Dan menjadi sangat penting restorasi habitat untuk spesies-spesies yang dilindungi. Karena satu-satunya jalan menyelamatkan spesies langka di Indonesia adalah dengan menyelamatkan habitatnya. Hal ini pula yang menjadi fokus dari WWF Indonesia ke depan. Masalah lain juga datang dari penetapan Kalimantan Timur sebagai lokasi yang direncanakan untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara. Rencana untuk membangun kota pintar di hutan, tim Penajam Pasir dan PT Kartanegara, Kalimantan Timur diperkirakan akan meringankan beban Jakarta. Namun, memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan yang memiliki sejumlah besar lahan gambut yang mudah terbakar, meningkatkan risiko kebakaran hutan, dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan secara signifikan. Lokasi yang terpilih sebagai ibu kota baru tidak jauh dari Danau Mahakam, yang merupakan lahan gambut dan habitat bagi beberapa spesies langka dan dilindungi, antara lain lumba-lumba Irawadi atau pesut. Kebakaran di lahan gambut menjadi sumber asap pekat yang menyelimuti berbagai wilayah Indonesia. Laporan media menyebutkan pemerintah Indonesia telah menyediakan 180.000 hektar tanah untuk pembangunan kota baru tersebut. Maka tidak mengherankan apabila organisasi lingkungan seperti Greenpeace Indonesia khawatirkan dampak dari pembangunan fisik ibu kota negara yang baru terhadap hutan dan spesies di dalamnya, seperti orang hutan misalnya. Dampak langsung dari pembangunan kota pada hutan, sayangnya hanya salah satu dari banyaknya dampak negatif pada lingkungan dan bahkan bukan yang paling signifikan.
Populasi yang meningkat pesat di dekat Danau Mahakam akan meningkatkan resiko kebakaran lahan gambut di daerah itu. Semakin banyaknya orang yang bermigrasi ke ibu kota negara baru akan mendorong ekspansi lahan pertanian karena permintaan makanan meningkat. Dan orang masih sering membakar lahan untuk ekspansi pertanian meskipun ada larangan penggunaan api untuk pembukaan lahan di Indonesia. Padahal tidak hanya peraturan dari negara Indonesia saja yang mengatur tentang larangan merusak lingkungan ataupun tentang perlindungan satwa. Islam juga mengajarkan bagaimana menjaga lingkungan dan berbuat baik terhadap makhluk Tuhan yang lain. Islam memerintahkan penganutnya untuk selalu berbuat baik, bukan saja terhadap sesama manusia, akan tetapi juga terhadap alam lingkungan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dan Al-Hakim, an Jarir bin Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayangilah setiap makhluk di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh Zat yang di langit. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Tirmizi dan Al-Hakim. Maka dari itu, kita sebagai manusia juga harus menyayangi, melindungi, dan ikut melestarikan satwa-satwa yang mulai terancam agar tidak terjadi kepunahan pada satwa-satwa tersebut. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.